Shalom, selamat malam. Kembali malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan malam seiman tanggal 9 Oktober 2020 yang ditulis oleh Ibu Catherine dan Pendeta Jonathan Kuntaraf dengan judul Perjamuan dengan Kristus. Kita tunduk kepala satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang akan kami terima. Kiranya tuntunan Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami ya Bapa, sehingga kami mengerti dan mampu mengaplikasikan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini terdapat di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-16 dan 17. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan dan perpecahan ini, maka partisipasi kita dalam upacara perjamuan kudus turut memadukan dan mengukuhkan jemaat, serta menunjukkan perjamuan sejati dengan Kristus dan sesama kita. Inilah yang Paulus katakan dalam ayat inti yang sama-sama kita baca. SDA Bible Commentary edisi revisi jilid 6 halaman 746 mengatakan bahwa yang disinggungnya di sini ialah kenyataan bahwa roti perjamuan dipecah-pecahkan menjadi bagian-bagian kecil yang kemudian dimakan oleh umat percaya. Karena potongan-potongan itu berasal dari roti yang sama, maka semua orang yang percaya yang turut serta dalam upacara perjamuan itu disatukan di dalam Dia. Tubuh yang dipecah-pecahkan itu dilambangkan dengan roti yang dipecah-pecahkan. Dengan turut sertanya orang Kristen dalam perjamuan ini menunjukkan kepada khalayak bahwa mereka disatukan dan masuk dalam keluarga besar yang dikepalai oleh Kristus. Semua anggota jemaat harus turut serta dalam perjamuan suci ini karena di sanalah kita disatukan melalui Roh Kudus. The Desire of Ages halaman 656 mengatakan bahwa Kristus bertemu dengan umatnya serta memberikan kekuatan kepada mereka dengan kehadiratnya. Mungkin hati dan tangan yang tidak layak melayani upacara ini. Namun demikian, Kristus ada di waktu melayani anak-anaknya. Semua orang yang ikut serta dengan iman yang ditunjukkan kepada Kristus akan memperoleh berkat yang besar. Sebaliknya, semua orang yang meremehkan kesempatan pertemuan khusus ini akan kehilangan berkat. Mengenai mereka itu dapatlah dikatakan tidak semua kamu suci. Kita merasakan satu pengalaman yang dalam serta menguatkan di meja perjamuan Tuhan. Disitulah kita berdiri menyadari bahwa segala rintangan pemisah antara kita dengan Tuhan itu runtuh. Di sini juga kita menyadari bahwa kita berada di tengah-tengah masyarakat banyak yang memisahkan kita. Sedangkan apabila kita berada dalam Kristus, terdapatlah sesuatu yang menyatukan kita. Ketika Yesus membagikan cawan perjamuan kepada murid-muridnya, sebuah perjanjian yang baru diberikan kepada mereka. Ia berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi orang untuk pengampunan dosa. Sebagaimana dalam Matius 26 ayatnya yang ke-27 dan 28. Kiranya kita tetap mempunyai persekutuan dengan Yesus serta persekutuan satu sama lain.
bukan hanya dalam perjamuan kudus, akan tetapi pada kehidupan sehari-hari. Kita ucap syukur atas firman Tuhan yang boleh kita dengar. Kita tunduk kepala satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur oleh karena firman yang boleh kami dengar. Engkau telah mengingatkan kami bagaimana kami untuk boleh senantiasa bersatu, bukan hanya di dalam perjamuan, melainkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.